Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Coach Subradi. Utility juga menyangkut tentang kebutuhan air. Berarti di sini ada sistem treatment, bagaimana cara mengolah air, bagaimana menjadikan air baku menjadi air layak pakai sampai ke tingkat konsumennya. Di sini juga harus diperhatikan bagaimana audit energinya, apakah keran-keran dan outlet itu berfungsi dengan baik, apakah tidak ada kebocoran. Jangan pernah menyepelekan tentang kebocoran keran. Ingat, satu rumah sakit terdiri dari berapa ribu keran. Kalau satu keran netes, sudah berapa cc dalam 1 detik. Berapa jumlah keran yang ada di rumah sakit, berapa yang netes. Ini harus juga diperhitungkan. Makanya harus diperhatikan dalam pemeliharaan dan dalam pemilihan barang atau produk. Ini pengolahan limbah juga menjadi fungsi pokok. Bagaimana kalau pengolahan limbah di rumah sakit ini gagal? Ini juga akan menjadi suatu kendala bagi kita semua. Tentunya rumah sakit akan menjadi masalah besar apabila pengolahan limbah ini terjadi suatu kegagalan. Ini limbah cair diolah menjadi limbah padat. Bagaimana pembuangan limbah padatnya? Bagaimana pembuangan limbah cair? Ini belum termasuk limbah-limbah medis yang lain. Kemudian peralatan medis adalah suatu peralatan yang digunakan langsung untuk penyembuhan pasien, terapi, bedah maupun diagnostik. Ini pun akan menjadi sangat penting karena ini akan langsung berhubungan dengan pasien. Peralatan radiologi, instrumentasi medik, peralatan medis, laboratorium, optik, halus, penunjang operasi dan penunjang perawatan. Ini belum termasuk peralatan-peralatan yang penunjang lainnya seperti adalah di SSD dan laundry. Coba bayangkan, ini salah satu di ruang operasi. Di sini berapa total aset yang dibutuhkan? Satu ruang OK ini sampai dengan 28 miliar total asetnya. Apakah ini sudah dilakukan pemeliharaan dengan baik? SOP-nya apa sudah dibuat? Tupoksinya siapa? Pada saat melakukan itu adalah apa saja, perlengkapan yang dilakukan apa saja, dan kapan, bagaimana cara membuat jadwal itu juga harus sangat penting. Karena apa? Kegagalan satu alat yang di sini bisa berpotensi terjadi tidak operasionalnya di dalam satu ruang. Ingat, dengan tidak beroperasional satu ruang, berapa total kos yang hilang? Pendapatan yang dibilang itu juga harus diperhatikan. Dan yang lebih penting lagi, dengan tidak beroperasionalnya satu hari ruang operasi, berapa multiplier efek terhadap reputasi rumah sakit, berapa pasien yang tertunda, berapa pendapatan yang hilang, bagaimana dengan opportunity-nya, itu juga harus diperhatikan. Sehingga di dalam pengelolaan manajemen fasilitas, salah satunya adalah peralatan medis harus diperhatikan. Pastikan semua peralatan yang ada di rumah sakit itu terdata dengan baik. Nanti akan ada sesi tersendiri tentang bagaimana pengelolaan peralatan medis. Coba kita perhatikan semua ini. Ini di ruang bayi. Satu orang bayi ini di dalam inkubator. Ada hipohipertermia, ada siring pump, ada infus pump, ada ventilator. Semua sangat berfungsi dan kebutuhan listrik itu tidak boleh terputus dalam sedetik pun. Ini menyangkut keselamatan pasien. Bagaimana, bayangkan sistem pengelolaan listriknya tidak baik, groundingnya tidak baik, resikonya terlalu tinggi. Kemudian peralatan yang life support ini juga harus dipelihara dengan baik, sistem keselamatan kerjanya dan sistem kalibrasinya. Kalau ini tidak dilakukan dengan baik,
Coba bayangkan ini, adik-adik kita yang ada di dalam ini berpotensi sekali membahayakan tentang keselamatannya. Berarti di sini UBS mutlak dibutuhkan atau backup baterai dibutuhkan supaya tidak terjadi sistem broken atau kerusakan yang memungkinkan membahayakan keselamatan dari pasien tadi. Kemudian peralatan non medis adalah peralatan yang berupa fisik tapi mendukung pelayanan, seperti yang kita ketahui adalah peralatan binatu, dapur, steril, pendingin, insinerator, sampai pengelolaan air, termasuk lift, eskalator, dan lain sebagainya. Tidak bisa terputus antara mana yang paling dominan, semua saling mengikat. Ini juga harus diperhatikan bagaimana kita mengelola, memastikan bahwa barang-barang tersebut berfungsi dengan baik. Peralatan modular semua ada di rumah sakit, dari peralatan kantor, peralatan penunjang lain, dari sistem kereta makan, kebutuhan kereta, gizi, linen, semua adalah peralatan modular. Tadi juga menyangkut fasilitas yang ada di rumah sakit, yang mana semuanya ini dibutuhkan suatu pemeliharaan dengan baik. Seandainya ini yang semua peralatan yang nilainya miliaran tadi sudah dipelihara dengan baik, tapi contoh di sini adalah misalnya sistem linen tidak bagus, sistem steril tidak bagus, maka akan gagal dari sistem kerja yang lain. Ini contoh adalah satu ruang perawatan yang VIP. Di sini ada pasien, ada bed elektrik, ada penunjang. Coba bayangkan kalau ruangan yang mewah seperti ini ternyata di sini bocor, sehingga ini orang ini tidak operasional. Berapa biaya yang hilang, berapa opportunity yang hilang. Ini juga harus diperhatikan. Padahal semua fungsi berfungsi baik, hanya karena bocor ini, ruangan ini, sehingga tidak bisa mendapatkan suatu hunian. Jadi ini harus diperhatikan. Juga termasuk sistem keselamatan kerja, bahwa dipastikan di sini juga memenuhi persyaratan akreditasi tadi. Jadi yang disebut dengan fasilitas rumah sakit itu meliputi sarana, prasarana, dan peralatan. Dari sarana, prasarana, dan peralatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipilah-pilah. Kemudian yang disebut sarana itu adalah bangunan rawat inap, rawat jalan, bangunan penunjang, bangunan pembantu, bangunan laboratorium, bangunan bedah, bangunan radiologi, bangunan rawat intensif, dan bangunan-bangunan penunjang lainnya. Kemudian yang disebut prasarana meliputi sesuatu yang sifatnya utilitas, adalah sistem komunikasi, sistem listrik, hidran, jaringan gas medis, jaringan listrik emergensi, jaringan air kotor, jaringan air bersih, file alarm, dan sejenisnya, itu yang bersifat utilitas. Kemudian pada bagian akhir adalah suatu peralatan, adalah semua fasilitas peralatan yang digunakan sebagai penunjang di rumah sakit, baik peralatan medis, modular, peralatan sanitasi, sterilisasi, kitchen set, peralatan kantor, peralatan laboratorium, radiologi, maupun peralatan-peralatan radioterapi, serta peralatan penunjang lainnya. Sehingga yang disebut total performance facility yang ada di rumah sakit atau disebut fasilitas rumah sakit itu meliputi sarana, prasarana, dan peralatan. Demikian pada sesi atau part kedua. Nanti kita akan lanjut kepada part yang berikutnya. Akan kita rinci satu persatu dari masing-masing yang ada di dalam tentang maintenance, pemeliharaan, kemudian terdiri dari preventif, korektif, maupun kalibrasi, serta peralatan-peralatan uji validasi yang lainnya. Demikian pada part kedua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.